Langsung aja. Oh gitu. Bang jangan. Nggak usah. Terlalu keras deh Bang. Ini pembicaraan yang biasa terjadi kalau kamera mati ya? Iya. Oke, gue jawab ya. Iya. Oke. Jadi, Katanya kamu punya bukti baru kalau dia ini adalah bapaknya kau. Cara tes DNA. sudah tes Tidak usah. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo man. Yeah. Bang Radit kayak apa sih lu? Kenapa mulainya gitu? Kenapa mulainya gitu sih? Sambung dari luar. Oh, tadi kita habis ngobrol di luar. Iya. Tadi kita lama tau ngobrol di luar. Sejam. Itu kalau dikontenin udah sejam sendiri itu. Tapi Tapi seru kan ya. kita bukan orang yang tipikal apa-apa di konten. Tapi begini bang, Maksudnya apa? emang ada orang yang juga Mau nyindir semua siapa orang itu? juga begitu, nggak ada Mau yang nyindir apa-apa siapa? dikontenin bro. Siapa tahu kan ada. Oh, di gitu, luar ada sana. yang kayak gitu. Siapa? Tapi bang, saya tanya saja ini. Kita kan tadi ngobrol Iya. di luar kan, lumayan lama tuh. Lama tuh. Boleh nggak sih ngobrolan begitu di depan kamera? Yang mana nih? Semuanya, Karena semuanya. beberapa yang nggak bisa juga kan. Oh iya. Yang awal-awal itu nggak bisa ya? Soal perusahaan kan itu kan inilah ada dapur. Oke. Karena itu menurut gue ketemu sama seorang Raditya Dika itu tidak gampang dan tidak sering. Menurut gue tidak gampang dan tidak sering. Justru yang sering kita obrolin itu kan hal-hal yang kadang-kadang tiba-tiba kita terbawa sama dialog-dialog diskusi yang kayak tadi gitu yang kayak kesini. Tapi itu justru yang kita tidak pernah lihat di depan layar. Betul, Seorang betul. Raditya Dika gitu kayak makanya orang-orang kadang-kadang lihat Raditya Dika tuh begini. Enggak lagi banyak hal yang itu tuh boleh nggak sih ngobrol kayak tadi? Boleh aja. Lo nanya apa aja nanti gue jawab. Sama kayak kemarin gue mampir ke tempatnya Pangeran Siaan. Dia ngomongin filsuf favorit gue, penulis Jepang favorit gue, novelis yang gue suka. Dan itu juga belum abang bahas banyak ya soal Gak banyak orang yang Nyambung juga, yang nanya dan yang ini. Tapi gue tuh lebih ngerasa bahwa itu menarik nggak buat penanya, menarik nggak buat yang nonton, itu aja gitu. Artinya gini, gue kalau bikin podcast, kayak misalnya gue kan udah pernah sama kalian. Iya. Yang gue tuju tuh rasa penasaran gue sebenarnya. Gue tuh pengen tahu apa sih dari orang ini gitu loh. Nah, kadang-kadang apakah itu secara tulus keinginan si penanya untuk nanyain, Radit, filsuf favorit lo siapa sih? Atau hanya kayak supaya, wah ini beda nih, orang nggak pernah nanya nih. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya benar. Karena selama itu tulus, nyampainya pasti asik gitu loh, menurut gue. Kalau saya sih lebih kepada brandingan. Brandingannya siapa? Brandingannya seorang Raditya Dika. Kita kan kalau ketemu tuh goblok kocak. Ya, goblok kocak ya. Aneh, kocak gitu. Kocak banget. Gue sih nggak pernah yang kayak gitu-gitu ya, tapi nggak pernah. Bagus. Ini. Nah, kayak Raditya itu nggak begitu. Sakit juga ya ternyata ya, agak jauh soalnya tadi. Bang, Saya saja kayak tanpa stretching, sirkus agak iya, tanpa Iya, stretching, tanpa apa stretching tiba-tiba dulu. begini ya sakit dong. Nah itu maksudnya. Udah nggak goblok-goblok aja, goblok-goblok sakit. Nah, maksudnya itu keseringannya kita itu begitu gitu di panggung, di katakanlah di Suci tektokan sama Radit apaan sih? Ya mungkin bahas teknis stand up iya. Tapi kan banyak juga yang goblok-goblok kocak Iya, gitu. tolol-tololan aja kan. Tolol-tololan aja. Tapi ketika misalnya kita tidak sedang on cam, itu banyak hal yang kemudian kita oke. Kalau ini gimana bang? Kalau ini gimana bang? Gitu lah. Iya. Hal yang sebenarnya di depan kamera kita takut gitu kayak. Lah, kenapa? Tanya. Ya tanya-tanya, cuma maksud gue gini. Apakah itu, makanya gue sering main ke podcast manapun ya apakah itu hal yang pengen ditanya secara tulus, itu aja sih. Karena gue ketemu Mamat, yang kita ngomongin bola. Itu, tau nggak isi komen nih, nggak nyangka Radit ngerti bola, Iya, nggak nyangka komik. ini, nggak nyangka Saya itu. pun kaget, saya sebagai host pun kaget gitu kayak, wah. Lah, tapi kan dia jago main winning eleven-nya emang. Tahu, FM juga sama gitu. Manager. Tapi kan kita geser sampai ke komik, sampai ke Komik bola, aduh, yang komik inspirasi bola bola. yang saya udah di luar jangkauan justru. Gak Ada informasi baru nih gitu buat sayanya. Saya mah nggak peduli penonton, bang, bodo amat sama Karena itu mereka. berasal dari rasa penasaran yang tulus kan. Gitu. Betul. Iya. Seneng gue juga seneng sih. Makanya kalau gue podcast pun juga emang gue juga itu yang gue ikutin. Muara gue adalah rasa penasaran gue. Lo tuh kenapa sih kayak gini? Iya. Sampai akhirnya kan gue nyari kan anaknya dia kan. Itu lama banget loh itu. Sampai
Yang anak lo di podcast gua. Itu saya ketawa. Saya bilang, bos, selama Sumpah, ini itu kagum kemana-mana nih. Bang, begini bang, Kok begini bang. mirip sih, kok Bang, mirip sih. itu agak berlebihan. Menurut gue, sumpah, saya tuh kayak Saya tuh kaget. Maksudnya dia membawa permainan kita di level yang berbeda nih bos. Mohon maaf selama ini kami itu gosip. Iya, tanpa ada Itu, bukti. kenapa bawa barang bukti, bos? Tahan dulu bos. Bang ya, sumpah gara-gara podcast itu ya, yang kita ngobrol dan ada orang itu ya, ada anak kecil itu ya. Saya ke Pekanbaru, isi stand up, tiba-tiba, bang, anak lu bang, anak. Sekarang udah di level yang kasih bukti gitu loh. level kasih anak. Serius. Udah level Kemarin kasihan. kita di Tasikmalaya podcast sama dia berdua. Ini mari anak kemari. Bang Mamat. Ini anak Bang Mamat. Anak Sembarang Bang anak-anak disodorin ke Dari Bang. Ini gara-gara Bang Mamat dia dari jadi. istri di Tasik ini. Ini gitu. dari istri di Tasik ini. Yang jadi masalah adalah show-nya dia. Kenapa? Kan orang timur kumpul serempakan, ada yang bawa anak kecil. Oh iya, coy, dia Semua tahu. anak kecil di situ anak saya, Bang. Jadi gara-gara Bang Radit. Ini anak yang gara-gara Bang Radit. Di antara itu yang bener yang mana? Tidak ada, Bang. Nggak ada? Tidak ada. Masa nggak ada satu? Tidak ada. Yang di Tasik aja disodorin ke atas kita udah ternyata umurnya sama saya beda 1 tahun. Bang. Ternyata bukan anak kecil. Ternyata Ical Kate, kawannya Ical Kate. Gua ngeliat itu foto lo lagi resepsi ya, apa sih dia lamaran. Lamaran. Iya, lamaran. Serius banget, terus serius banget. Terus iya nakutin nggak boleh gitu, sih? Jun. Nakutin. Nggak boleh sih. Enggak nakutin. Enggak, itu foto biasa, lah. foto gugup. Bahagia. Ya. Gugup, Pak. Gugup kenapa? Tapi orang gini ya, orang gini memang kurang ajar, sumpah kurang ajar. Waktu saya datang ke podcast yang itu kan, ada anak kecil, ada surat dari persenjataan itu kan. Itu awalnya kita ngobrolin soal hati loh. Deep banget. Kapan? Beda nih, kamu merasa Itu, kayak Bang. beda nih. Abang udah nanya soal On cewek cam. nih. Enggak, di luar. Oh di luar. Beda nih, beda nih. Kalau Beda, di luar. moodnya udah beda kayak Abang Radit kok peduli sama aku. Oh, tanya gimana Mat kalau kamu suka? Udah dikasih nasihat-nasihat tuh. Kamu sejauh apa rasa sayangnya, jangan penasaran doang bla 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 gitu Abang ngomong. Iya, emang gue selalu peduli sama teman-teman. Pas masuk ke dalam ada ini menggagalkan yang tadi Anda nasihatin di luar ya. Marah banget, marah Habis banget. gimana orang anaknya email, aku mau ketemu bapak, ya gimana? Ya masa nggak gue bantu? Masa nggak gue bantu? Gak usah dibantu juga ya. Gak usah dibantu. Nggak, tapi habis itu, gue boleh cerita? Boleh dong. Boleh. Setelah kamera mati, keluarlah kami berdua. Nggak langsung pulang, Pak. Gini dulu di sofa, gini. Ya, mau nggak mau gue temenin dong. Gimana Mat, itu yang di TikTok itu gitu. Iya bang, langsung cerita semuanya dia. Yang Abang pernah ngerasa nggak sih kalau di Jogja duduk ngelihat bintang? Wait. Kita lu cerita ke gua, ya kan? Mana? Tapi lu udah hiperbola nih. Ya kan, tapi jujur lo cerita itu ke gua kan? Editingnya aku bangsat. jagain ya, editingnya ya. Kau ya. Nggak boleh. Sama saya saja tidak ada cerita apa-apa ya. Boleh nggak gua ceritain tadi? Boleh bang. iya. Wait, di podcast ini ada kita berdua yang menentukan apa yang dia cerita bang. Nggak aman kok, aman. Aman, Iya, aman. bagian mana yang nggak aman? Ceritakan, Bukan, Bang. aku merasa tidak menceritakan sampai kayak mau Cerita. lihat bintang. Dia nggak ngeliat bintang. Waktu itu hujan, Bang. Lo bilang ke gua ngeliat bintang. Lo bilang gua ngeliat bintang. Bukan Tidak, ini yang kita bintang. cerita konteksnya ini bintang di langit bukan bintang kejora. Santai saja. Bukan bintang kejora, bagaimana? Saya lempar. Gak usah tambah-tambah. Kan nih, Nggak ini usah bintang tambah-tambah. di langit. Iya, maksud. Lo jemput dia di kosan, Bukit dia lagi ngerjain Bintang. tugas, dia ngerjain tugas. Enggak, aku nggak jemput di kosan ya. Kita ke Bukit Bintang, bukan melihat bintang. Oh iya, beda dikit. Sama teman-temanku kan. Iya, apa minum bir bintang. Begini nih, tadi filsuf sekali di luar ya. Masuk ke sini begini. Enggak kan bintang kan gue lupa. Jadi apa bintang tuh apa bintang? Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ya udah, oke, Ke sorry. Bukit Bintang. Oke, begini. Bintang. Ini pembicaraan sudah mulai kembali ke goblok-goblok kocak nih. Makanya Gue sekarang terkesan banget makanya sama dia. kenapa kita harus memastikan itu dulu? Karena tadi sumpah ya teman-teman, obrolan di luar, wah berfaedah. Wait. Berfaedah. Saya itu dengan Mamat langsung kayak kita harus maju, Mat. Kita bisa. harus maju. Kita harus maju. Kita harus maju. Sampai di sini udah goblok-goblok kocak lagi nih. Tapi apa yang dia cerita itu? Wait, Anda mancing lagi. Ini saya mau dengar. Iya. Jujur ya. Oke, boleh, Bang. Jujur ya. Ya. Gue itu obrolan kita, gue ngiang-ngiang 1 minggu gue ngiang-ngiang. Kenapa? Lu boleh edit yang mana lu nggak mau ya? Iya. Lu boleh edit terserah. Kita dengar, diam silent semuanya. Gue dengerin dia bilang, aku tuh kayak nemuin ada temen bang. Dia bilang. Karena dulu aku tuh udah
aku dulu tuh aku kesepian sampai cuman nginep di hotel atau apartemen ngelihat lampu kota. Iya. Cuma Memang ngeliat lampu hobi. kota, ya kan hobi Iya. kota. Tahu nggak bang? Kadang aku mesen Grab malam-malam Night drive. naik tol terus supirnya aku giniin. Wait, Salah. Antar saya kemana kamu pengen? Antar. Nggak gitu. Iya, iya. Berdua sama supir Grab terus di tol Grab car ini ya. Grab car kan? Iya benar, benar. Iya. Itu benar. Hanya cuma bayar Untuk buat muter-muter Jakarta. Muter-muter Jakarta melihat. Semenjak ada perempuan itu bang, aku udah nggak gitu lagi. Karena rasa yang aku cari itu Udah ada di perempuan. Hiperbola. Ada tambahan banyak banget. Saya nggak akan edit, tapi saya akan tulis di atas tambahan nih. Ini yang tambahan, ini yang tambahan. Tapi bener kan, lo udah nggak pernah naik mobil keliling kan? Waktu yang habis abang itu malamnya masih tuh. Oh malamnya masih. Yang kita ketemu, terus aku langsung kerjaan lagi kan. Iya. Nah itu pulangnya kayak sekalian deh jam 10, jam 11 gitu. Mutar-mutar baru balik Depok. satu pertanyaan deh, Mat. Apa sih Ari Kriting? Ketika kamu naik Grab car itu, apakah kamu menyandarkan kepalamu di kaca dan melihat ke Iya, gitu nggak? langit? Terus kalau Enggak, pulang apa itu karena ini lah. New Itu nggak? York, Kaca- this is New Iya. York. Apa nih lagu apa? Ya itu na gitu yang ada lampu kota. Kacanya lo jilat nggak? Enggak. Itu makanya kita pengen tahu tekniknya. Iya. Jauh kau pergi gedung-gedung kan? Kan Jauh musiknya kau itu, pergi meninggalkan. Bos terlalu jadul itu ya. Itu yang bos bunuh diri kan. Itu yang dulu bos bunuh diri. Iya. Iya lagu itu kan. Kita tidak berani putar malam-malam takut arwahnya nggak tahu. datang. Iya. Lagu apa itu? Iya. Gebi ya. Oh ya GB. Iya GB. kan. Nah itu tergantung Perasaan hati. Song dari Grab. bapak drivernya dong. Oh, Drivernya. Lo bilang ke dia, Bapak Grab mainkan gitu. Kadang-kadang Enggak, gue nggak tahu gimana caranya. maksudnya coba dia pasti putar situ kan, Pak, Iya. putar lagu aja gitu. Oh nggak ada mas, adanya radio dong. Ya udah denger radio. Pas misalnya di radio, suatu pagi dia masih bicara. Radio mana yang putar Betrayer ya? Bendera kuning ya. Abang tahu lagu itu nggak? Tahu, nggak. Bendera kuning Betrayer. Nyanyikan dulu, Mat. Kemarin pagi dia masih bicara dan dia berkata doakan diriku. Aku tak tahu apa maksud katanya. Ternyata kini dia telah tiada. Bagus. Ini gendernya rock lansia ya. Nyanyinya kenapa kayak gitu sih? Bendera kuning. Emang scream itu lagu band metal. Nggak, tapi dia ceritanya tuh dalam banget. Dalam banget, dalam Dia banget. kayak gini, dia ngeliat matanya ke situ. Aku tuh nggak pernah bang, gini. Itu Bang Radit lagi apa? Tebukin tuh? gitu. Duduk kan Santai, kita Nemenin lagi dia aja, nemenin dia ngobrol. Kan jarang-jarang ketemu Bang Radit. Dulu waktu saya masih di manajemennya Bang Radit juga, setiap ada momen ketemu Bang Radit itu ya dimanfaatkan untuk ngobrol. Iya, kita ngobrol aja. gitu. Jadi ini udah lama nggak ketemu, sekali ketemu Abang santai, saya juga masih santai, kita ngobrol. Gimana Mat yang kemarin curhat lah gitu. Iya. Oke Bang, ya udah kalau yakin ini Gue tuh perhatian tau, gue nanya kerjaan dia, lagi ngerjain apa Mat sekarang. iya, atau aku bilang rencana mau bikin kantor nih. Itu kan awalnya bilang di Bang Radit juga kan. Bener, gimana bang mau bajak 2 orang gitu katanya. Enggak, baca 2 orang dari mana? Dari mana? dari studio lain gitu kan. Gak tahu sih. Dari Askreatif. Tapi abang Kalau internal nih, kalau internal nih. apa gitu memang munculnya emang udah ini sih maksudnya. Kalau aku lihat abang ngajar ya, kasih tahu kita atau apa gitu, ngajarin sesuatu gitu atau pendapat abang itu kan selalu bersemangat tuh. Aku perhatikan detail loh bang, aku perhatikan abang. Oh iya. Iya Terus? bersemangat aja, berbeda sama kalau lagi nggak ngobrol atau nggak mengajarkan sesuatu, pasti abang santai, Oke. ngopi doang. Nah itu memang perasaan senang banget mengajar itu emang asli. Karena nyokap gue bilang Topik dari mana? terlalu natural. Maaf, terlalu natural nih Bang. Kita ini tadinya setnya gini aja, nggak tahu. Setnya gini memancing toke, kita nggak Tapi tahu nih ternyata kan. memancing toke beneran. Kita toke pengen datang. visualnya aja, Iya, audionya ikutan. audio ikutan. tapi suaranya gede juga sih toke brutal ini ya. Iya, dari luar. Takut toke timur kan si ini. Tobrut ini bener. Iya. Tobrut toke Kan toke brutal. Toke
brutal kan? Toke. Suaranya kencang tuh. Suaranya kencang kan brutal. Benar. Dia binatang apa? Toke. Iya. Ya udah toke brutal. Ketika toke brutal itu masih oke, toke brutal. Jangan disingkat. Ketika disingkat ke tobrut tadi itu kayak, oh itu juga. Lah tapi kan tergantung singkatannya ya, Bang. Iya. Pemikiran orang mah kita nggak urus. Masalahnya adalah tobrut itu dua-duanya emang suaranya suka keras. Emang iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya ya. Iya, toke brutal kan tobrut nih. Iya. Satu Satunya lagi lagi nih apa? apa nih? Kan dua-duanya. Toko brutal. Maksudnya kalau mau buka toko buka aja, nggak usah berisik gitu. Anjing buka. Lu perkara jualan doang brutal gitu. Maksudnya kalau Ada toko brutal. Ada toko brutal. Di mana? Ada. Di mana? Ada sumpah. Banyak. Iya ada beberapa. Maksudnya kalau mau buka Kalau toko. beberapa ada satu dong. Iya. Yang kayak ini nih. Mampir mas. Itu menurutku toko brutal. Mampir mas. Toko ya, toko. Toko brutal sama toke brutal. Iya. Bukan seperti yang kau pikirkan, Mat. Saya pikirkan apa? Saya pikirkan toke tadi. Sama gue juga Toke. sampai lu salah ngomong kan tadi. Iya, toke sama Togo. Negara di Afrika ada kan Togo. Ada togo brutal. Togo kalau demo brutal, Bro. Masyarakat Togo. Kayak gimana tuh brutalnya? Emang iya, Mat? Oh gitu. Ngerti banget. Ngerti Karena banget ya. pemikiran satu orang ya. Ngerti Kita banget jadi ya, kena ya. tahu ya. Enggak, tadi kan lagi soal ngajar. Iya. Ngajar. Nyokap, Bersemangat. apa yang ditanam? Nyokap. Nyokap gue pernah bilang, Dika, kita tuh keluarga pengajar. Nenek gue dosen. Oke. Ada yang kepala sekolah. Paman gue guru bahasa Inggris. Nyokap gue dulu guru SMA. Sekarang masih jadi dosen di UI. Jadi dia selalu bilang, hal terbaik yang bisa lakuin ke orang adalah ngajarin orang. Nah makanya dari dulu gue disuruh belajar ilmu cara ngajar, namanya pedagogi. Pernah denger nggak? Oh, abang berarti belajar nih ilmu cara ngajar ke orang? Iya, komunikasi. Pedagogi. Iya. Apa dari mana itu? Dari Jepang? Dari mana? Enggak. Enggak, itu kan dia Istilahnya Istilahnya gua nggak tahu pedagogi. ya, harus Google sih itu. Secara etimologi. Singkatan mungkin. P. Lalu tiba-tiba ya. Lah, jokes itu kan Setup, lo nge-set up kan? singkatan Iya, mungkin. iya. P. Pedagogi ya. Peda. Iya, pedagogi. Pedagogi. P. Pengajar. Da. Anda dong. P. Orang kamu yang ini P. Peda, iya. Da. Pengajar dalam G. gimana? Og. Kan ada kan og. Gini deh bang. Og. Ogah. Ilmu. Gimana nih? Bagaimana? Pengajar dalam ogah ilmu. Ogah ilmu apa Kau maksudnya? tuh hanya memang kasih kata-kata aja anjir. Ya ini orang Singkatan tiba-tiba ada G-nya. Susah. Dan ngapain mecah-mecah singkatan ada ognya? Kasih dia satu kata yang berawalan og, apa og? Ogah. Sudah tadi. Iya. Ogre. Apa tuh? Ogre itu ada monster, kulitnya hijau, giginya agak ke depan. Dia Musuhnya gede banget. Musuhnya Tekken yang terakhir itu. Ogre. Iya ogre. Iya itu. Ogre ada monster. Shrek. Bagaimana sih Shrek. bacanya itu? Shrek. Shrek. Itu ogre juga kan, ogre. Iya, ogre. Ada tuh banyak kalau mau. Ada ya? Ada. Cuma 2 itu berarti kalau nggak Makanya ogah. kau gaul dengan setan-setan luar juga. Kau punya setan cuma GGCD sih. Kau nggak setannya dia? Nggak tahu. Setan di kampungnya Di dia. Fak-Fak. Aku belum pernah ceritain ke abang ya? Nggak pernah. Di Fak-Fak itu sempat heboh 2 bulan apa 3 bulan gitu. Heeh. Gara-gara ada setan namanya GGCD. Setan GGCD, serem kali. Hati-hati ada setan GGCD. Iya. Heeh. Itu diambil dari singkatan karena setan itu tuh suka gunting-gunting celana dalam orang. Jadi gunting-gunting celana dalam. Serius Pak. 2 bulan. 2 bulan 3 bulan. Di kampungnya dia. Silakan abang Satu cari di kampung Facebook. takut Silakan sama abang cari di Facebook. sama setan Jadi pernah ada GGCD. kasus ada orang kegunting celana dalamnya. Pas tidur. Jadi dia tidur. Tidur, bangun-bangun Nggak- celana dalam nggak ada. putus. Iya. Heeh. Digunting. Terus ada katanya ada kasus di sini lagi. Akhirnya heboh tuh satu kota. Enggak sih. Beneran, sumpah. Itu. Ini nggak percaya nih.
ternyata di Papua ada hantu yang bernama GGCD. Serius, bro. Teror Bro. satu kampung gitu. Iya, satu kampung terus pindah-pindah. Nah, katanya tapi saya mulai ini asal muasal saya mulai tidak percaya. GGCD ini. GGCD ini. Awalnya kayak ketakutan. Itu Lu pernah punya referensi? remaja-remaja yang perempuan gitu, Iya. saking takutnya tuh mandi sama orang Ditemanin. tuanya, gitu, ditemani Ke kamar mandi, toilet. kamar mandi ditemani, Pulang malam nggak berani. nggak berani, sepi, Tidur sendiri nggak sepi. boleh. Jam 8 itu fak sepi, udah GGCD takut ini. gara-gara GGCD. Sampai ada isu GGCD telah ditangkap Nah, terus oleh polisi. kapan lu ditangkap nih? Dan itu Bukan 2 lu bulan. berarti ya? Hah? Bukan lu ya? Bukan saya dong. Bukan saya Gua nggak dong. tahu. Itu sebelum kau punya anak apa sesudah kau punya anak? Hah? Belum pernah, belum. Itu dua-dua jawabannya susah dong. Oke, terus. Ditangkap polisi, udah nggak masuk logika tuh. Setan ditangkap polisi. Itu kabarnya gitu. Iya. Oke, ternyata. Besoknya isu beredar baru. Dia kabur dari kantor polisi lewat tembok, tembus. Logika saya bermain dong. Kalau dia bisa menggunakan ilmu menghilangnya di tembok, kenapa pas ditangkap dia nggak menghilang? Iya, masuk akal. Kenapa harus ditangkap dulu? Baru dia tunjukin ilmunya. Ternyata itu untuk meredakan. Tidak tahu juga, isu-isu yang beredar aja kan jadi Hilang-hilang bola sendiri liar habis itu. kan. Iya, pokoknya 2 bulan 3 bulan itu tiba-tiba udah nggak ada lagi isunya GGCD ini. Terus kenapa polisi bilang dia nangkap si GGCD? Bukan polisi yang bilang, isu yang berkembang bahwa polisi telah menangkap GGCD. Jadi dipikir orang nih, ternyata tidak ada, polisi tidak menangkap itu. Aneh juga Dibikin lagi isu bahwa dia sudah ditangkap tapi menghilang. Aneh-aneh. Aneh. Gue tuh kadang nggak bisa ngejelasin banyak hal ya. Ini gue nggak pernah cerita di mana-mana nih. Tapi 7 hari yang lalu di rumah gue tuh kan gue lagi sering begadang nih. Tidur jam 3, tidur jam 2. Itu kalau gue masuk ke sebuah ruangan, akhir-akhir ini banyak yang bergerak sendiri. Nih contoh ya, aneh banget. Ini aneh banget. Abang masuk ke sebuah ruangan. Nih, ini aneh banget. Tapi kau percaya Anjir, gua merinding. supernatural tapi? Ya karena gue pernah ngeliat walaupun gue nggak tahu halu apa enggak ya, ada sosok depan muka gue. Itu batasan yang gue lihat. Gue juga pernah ngeliat ini lampu kayak gini nih. Tapi yang versi lama tau nggak lo yang agak menjorok ke depan, Oke, yang jadi iya. cetek gitu. Iya. Gue ngeliat berdua istri gue dari bawah naik ke atas sendiri, cetek gitu. Itu gue pernah ngeliat. Jadi yang kayak gitu-gitu gue percaya nggak percaya sih sebenarnya ya. Anak juga kan? Anak juga anak gue. Cuma ini yang fresh banget kejadian. 7 hari lalu nih. Di rumah gue dalam rangkaian 7 hari gue ngelihat, jadi gue lagi dari WC jam 1 pagi jam 2 pagi hanger baju kayak digantung gini, hanger baju. Gue ngelihat tuh hanger baju, anjir kok bentuknya kayak orang gitu. Hanger baju, jadi ada hanger, ada gaunnya Anissa digantung di pintu, kok kayak orang gitu gue lihat. Terus gue deketin, pas gue berhenti hangernya cetuk jatuh sendiri, Pak. Pas abang lagi fokus Lagi nih. ngeliatin. Cetuk, jatuh. Oke, itu satu ya. Oke. Makanya gue kayak, nah karena gue anaknya juga nggak terlalu takut kan. Anaknya nggak terlalu takut, jadi udah biarin aja. Persis 2 malam yang lalu, Oke. mainan anak gue itu selalu dicuci, terus dijemur sama Mbak. Oke. Nah, entah gimana ceritanya itu mainan tuh karena hari libur masih ditaruh di luar teras gitu jemur. Oke. Gue lagi ngambil minum, Pak. Jalan ke arah balkon ada banyak mainan anak. Lagi minum aja ngeliatin taman gue kan. Di area luar di balkon gue. Lagi minum air putih gitu. Bebek anak gue. Jalan sendiri. Kemana? Pak. Kemana? Ke arah abang? Enggak ke arah depan gitu. Dia yang bisa diotomatis jalan. Iya, itu yang bisa diputer. Sumpah gue kayak anjir. Ini baru 2 hari lalu ya? Iya. Terus tiba-tiba celana dalam gue putus, Pak. Anjing. Katanya polisi sudah tangkap. GGCD sudah datang di Jakarta nih. GGCD. Taman aja. Saya tuh sudah mulai terbawa suasana loh kayak. Sudah mulai mereka-reka. Oke, mungkin ini yang terjadi. Oh, kalaupun misalnya ada sesuatu yang buruk di rumahnya Radit mungkin ini. Tapi Saya tuh sudah mulai Tapi yang hangat kalau ada saya lari sih. Tapi itu betul yang 2. 2. Dan itu dalam 7 hari. Celana dalammu Enggak. Kan nggak pakai. Iya. hantunya datang. Iya. Kenapa lu tahu? Nggak tahu. Pernah gue foto ya? Karena aku juga enggak. Enggak pernah gue foto kan? Enggak. Ya, jadi Kenapa lihat? Apa Sari? Takutnya ketahuan nggak gue pakai. bisa anjing. jelasin gue. Tapi yang hanger itu
Abang masa nggak takut sih bang? Merinding Pak. Cuman gua tuh tipe orang kayak, oh ini takut, ini serem ya. Serem sih, udah gitu. Ini mati rasa. Emang kayak gitu gua. Gua Tapi orangnya memang kayak gitu. biasanya begitu. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi sepersekian detik sesuatu yang seram itu, menurutku memang refleks yang benar itu begitu. Ya itu. Ya itu kita kayak anjing, serem ya barusan ya. Gitu. Enggak yang kayak histeris yang kayak Iya tapi Anda lagi deketin sesuatu itu jatuh itu horror movie banget. Nah, di kepala jujur gue merinding pada saat itu. Tapi gue nggak mau bereaksi gini. Histeris. Gini, contoh ya. Katakanlah yang jatuhin hanger itu setan beneran, hantu. Oke, penunggu rumah lah. Oke. Kalau itu hanger jatuh, cetek, terus gue ngeliat jatuh kan, terus gue kayak, takut serem. Kita memberikan kepuasan ke Kepada hantu setan. itu. Benar. Abang tidak mau ya Nggak kasih mau rasa gitu. gua. Ada persaingan dengan hantu juga ada. Bukan saingan, tapi lebih kayak kalau gue biasa aja, ini hantu ngerasa kayak anjir biasa aja lagi gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Nggak bakal gue ganggu tapi lagi. Iya. Tapi lu kepikiran nggak kayak anjing biasa aja lagi. Oke. Saya akan kasih yang lebih serem. Saya akan kasih yang lebih serem. Lu kepikiran Bisa gitu jadi nggak? dong, dua pemikiran Kayak, dong. Tadinya dia hanya iseng. Sampai dia tiba pada Oh, anjing dia gue nggak celakain takut. lu. Ya gue cuma berharap hantunya nggak Leo ya, kan biasanya ambisius kan. Leo kan ambisius Harusnya ya. kayak hantu-hantu Aries yang kayak kalau udah, udah nggak gitu. ditang waro udah ya udahlah anjing lu Iya, gitu. Cuek Capricorn. Apalagi kalau hantu Gemini ya. Kenapa tuh emang Gemini? Gimana sih? Kalau kau tidak paham zodiak tidak usah ikut-ikut. Korban TikTok. Iya. Tapi emang yang hanger itu yang paling serem karena layernya banyak tuh. Dari gua keluar, gua ngeliat dia kayak Udah orang. aneh Nah, nih. dia ngeliat kayak orang aja tuh udah cukup aneh kan. Tapi Iya. samar gitu ya. Samar. Gua maju, gua ngeliat itu orang apa bukan. Ternyata itu baju. Ketika gua mengkonfirmasi itu baju, Dia dia malah lepas. Nah itu tuh rangkaian itu terlalu Saya kayak begitu. terlalu sih. serem sih. Tapi itu baru-baru ini sih. Sama 7 hari ini. Setan hanger jatuh. Gak usah dikasih judul sih. SHJ. Gak usah sih. SHJ. Setan hanger Gak jatuh. gak semua dikasih judul kayak di Pak sih. SHJ nih, SHJ. Weh, Radit kemarin itu diganggu SHJ. Iya. Kok, saya juga di rumahnya saya kemarin juga itu ada SHJ. Kok kamu sekarang hati-hati loh kalau gantung pakaian ya. Pakaian mending langsung Ada aja deh, SHJ. jangan pakai hanger. Pantakannya jangan pakai hanger, Jangan langsung pakai aja. lipat atau gantung di paku. Langsung. Sekarang itu ada teror SHJ. SHJ. Apa itu? Setan hanger jatuh. Ini buat kalian berdua tuh lucu banget ya. Itu kan maksudnya itu absurd sih. Namanya kalau dinamain apa? Iya saja. Bang, tapi mau minum apa? Udah. Kita Iya, awas Sama gimana nih? makanan. Iya. Mumpung di sini kasih makanan khas timur. Ya, semoga Bang Radit suka tapi. Ini air putih. Air putih, Bang. Oke. Abang air putih. Baru habis masak tadi saya di Ih, situ mantap, buat Abang. mantap. Ih, ada makanan juga. Ada Bang, ini baru. Aduh, panas nih, panas. Apaan tuh? Panas. Itu kan baru masuk di situ. Api di bawah itu. Api di bawah. Oh, gimmicknya total ya. Ya. Ini lemper. Bukan. Gogos. Apa tuh gogos? Hah? Gogos itu makanan kita kalau di pelabuhan biasanya. Di Papua. Di seluruh Indonesia Timur rata-rata. Jadi kalau berangkat tuh biasanya bekalnya gogos telur masak. Kayak lemper ya? Nggak juga? Iya, mirip, Bang. Apa bedanya ya, Bang ya? Arem-arem? Nggak? Mirip arem-arem? Nah, apa bedanya gogos, lemper, arem-arem? Coba Bang Ari yang jelaskan. Kalau gogos itu di timur. Ini terlihat sangat menarik sih. Karena? Ya menarik aja gitu. Oh iya. Bentuknya. Iya, ya menarik gitu. Maksudnya kayak enak gitu. Kalau nggak makan juga? Boleh, Bang? Boleh. Kenapa jadi curiga sih? Ya bukan curiga. Gara-gara abis Ya bukan SHJ. curiga. SHJ. Kok gue nggak ditemenin? Saya udah gitu. nggak makan di atas jam 7 soalnya. Emang iya? Iya. Oh, biar jas pengantin muat ya. Sebenarnya salah sih baru diet sekarang karena udah ngukur dulu baru saya diet. Terus goblok. Iya, nggak rasa karena Jadi nanti tidur. longgar. Tumpuan udah bikin sakit belakang gara-gara perut terlalu maju, makanya kayaknya udah harus. Sakit pinggang? Enggak, sakit ini malah. Karena Tidurnya nggak bener kali. mungkin ya, tapi ini pas diet malah udah enggak. Oh gitu? Ya. Kalau goblok ini dia Enak kan? dibakar. Ini dibakar? Dipanggang itu. Ini dibakar apa dipanggang? Dipanggang. Lemper itu dibanggang nggak? Lemper. Lemper. Kemungkinan ini kayaknya ya. Ini Gogos. Gogos pertama gua. Tapi ini bukan lemper kan? Ini bukan deh. Apa bedanya sih Bang Radit? Coba jelaskan ke Bang Radit. Kukir saya tukang masak kan? Lemper mungkin dagingnya di dalam. Wow.
Lemper dagingnya di dalam ini. Ini ada sagu juga bang, mau kalau mau. Ini gogos mana? Gogos Ternate? Hah? Sagu. Lampar. Ini ada bekas gigi 2 nih Yono Bakri. Enggak, bukan. Dia kemarin bukan makan sagu yang ini, yang bukan, panjang-panjang gini. Oh, ini beda ya. Panjang. Ini enak bang ini. Enak. Nah itu sagu, beneran sagu. Kalau gitu-gituin. Ya keras maksudnya. Emang gitu makannya. Ini sagu pertama gue. Dan terakhir Mas. Gimana? Gue cara makan. Langsung bang, ini aku ambil satu ya. Langsung aja. Oh gitu. Bang jangan, nggak usah. Terlalu keras memang. Terlalu keras memang. Pakai kopi enak banget. Lo ngerjain gue ya? Enggak, Bang. Emang gitu. Kalau gue nggak gigit deh. Ya nggak terbiasa. Bang, aku yang Nggak bisa sih kayak gue, nggak bisa sih. dicelup aja dia. Udah, jangan dipaksa, Bang. Cuma biasanya orang-orang timur kalau sudah dipegang baru jadi makan tuh masyarakat. Marah, apalagi sagu. Tidak, ini maksudnya Apalagi sagu ya. bukan, kita jaga aja. Nggak usah makan, Bang. Masyarakat timur ini bukan penghinaan makanan, cuma Iya. memang tidak, namanya orang tidak Iya, biasa namanya kan. tidak biasa ya. Oh ini jebakan channel ini tuh gini ya? Enak. Oh bisa. Tapi Bisa. keras banget. Sumpah. Makanya orang bilang, kenapa sih orang timur mukanya kayak keras-keras? Ini kita jajan kecil begini loh. Bentukannya manusia. Diapain nih biasanya nih? Makan begini. Makan begini. Nggak maksudnya ada cocolan. Cocolannya ini Teh minuman panas. panas. Enak banget pakai kopi kali ya. Iya, Pakai teh kopi panas, atau kopi. pakai teh enak juga. Sagu. Sagu baru pakai kacang atau ikan. Kayak biskuit lah di sana, kesannya tuh kayak biskuit. Langsung berasa orang timur nggak? Gue tahu alasannya. Kenapa sekarang orang timur nyalinya gede-gede, adrenalinnya kayaknya banyak. Snacknya aja gini, Bos. Enak bang. Enak banget. Langsung los. Langsung lo taruh bang taruh. Jangan, udah nggak usah. Keras. Taruh aja bang. Taruh sini aja. Sih, tuh, Di atas aja. Nah, Buat tamu berikutnya lagi. tamu berikutnya. gue masih mencoba memahami cara menikmatinya sih. Coba lu gimana caranya? Tapi ini gelasnya Kasih kecil. kopi. Nih atau gini aja nih. Oh itu gambarnya. Ya. Tuh makan. Menarik ya. Ya. Menarik. Itu dipakai buka puasa. Nah, Lembek. buka puasa. Lihat, dipakai buka puasa. Lu puasa nih seharian. Menahan lapar dan dahaga. Lu berbuka pakai ini, Bang. Tapi abang papeda pernah kan? Papeda pernah makan kan? Papeda pernah, kayaknya ada restoran di warung buncit deh. Jualan papeda. Yang kenyal-kenyal gitu ya? Iya. Alenia juga ada di Kemang situ, Alenia tuh. Ada papeda. Oh iya, Lenia, ya dekat-dekat rumah gua. Itu ada papeda di situ. Oh, enak. Gua cobain tadi. Ada. Recommended juga itu di situ. Bang, tapi abis cerita kemarin sebel kau ya? Sekarang cerita sialku. Eh, Gua boleh ya promo di sini ya? boleh dong. Iya. Dari tadi juga perasaan udah pakai baju ini. Iya, ini tiketnya udah sold out. Ngapain promo di sini kalau tiketnya sudah sold out? Hanya untuk membuat orang-orang kayak, aduh aku nggak punya lagi tiketnya. Itu namanya bikin sedih orang. Bukan Enggak, promo, kita bikin sedih mau. orang. Ini gua nggak tahu tayang kapan, cuma kita mau buka lagi buat Agustus di Jakarta. Agustus Ya. di Jakarta. Yang udah sold out Juni dan Juli. Oke. Berapa show yang Juni-Juli itu? Berapa show yang Juni Juli total 6 7 5 5 show di beberapa kota? Apa di di Jakarta aja? Jakarta doang. Jakarta doang, kita buka Agustus buat Jakarta doang. Kalau Agustus juga masih rame, kita buka lagi buat Jakarta. 5 show ini di tempat yang berbeda-beda bang. Di Jakarta Kemarin ada kan abang sering explore kayak main UI. Iya. Nanti yang Bekasi di mana? Padahal areanya juga kan masih Jabodetabek aja gitu. Iya. Ini sekarang lagi di Jakarta aja. Satu gedung, Oke. 5 hari. Satu enggak beda-beda. Ada yang di Jakarta Timur, ada tempat-tempat lain sih. Oh. Apa Lu sudah kapan soal? stand up? Hah? Hah, pertanyaan yang sudah tidak akan terjadi ke saya. Dia udah. Nah saya udah pernah catatan hitam dulu. Kalau spesial doang udah pernah. ya, Mana saya udah. bukunya? Ada. Videonya ada. Kan banyak itu materi lo soal calon istri lo. Iya, nanti Gimana apa? lo ngelamar ke sana, gimana cara meyakinkan Apa dirangkum gitu ya. bapaknya. Yang kok pas datang pertama masyarakat kaget lihat kok ada di situ. Emang ya? Gitu orang ya. Enggak, ini orang Tapi dengan semua yang kayak gini-gini, Nah. keluarganya ada yang curiga nggak? Bahwa semua cerita teman-teman lo, terutama si Abdur, Bang, Itu awalnya benar. kan aku ditolak. Gara-gara keluarganya si Vira. Vira. Nah, aku awalnya ditolak dong. sama keluarganya. Iya. Karena
Karena semua karena gosip ini. percaya bahwa aku udah punya 2 anak. Enggak. Yang paling aneh, jadi kakaknya mamanya, tante dia dong, otomatis. Ternyata temen Itu lo. bilang gini, Bukan temen lo. Bukan dong. Lo kan duda. Enggak tahu. Nah, dia sekarang tidak marah. Kan dia itu banyak isu ya. Heeh. Memberontak, penjual senjata. Tapi yang bikin dia ditolak itu gara-gara duda. Oh. Jadi satu Sulawesi itu percaya kalau dia rapat duda. keluarga bang. Memang anak gadis kita Kok ini mau bisa kita itu? serahkan Kenapa? kepada duda gitu. Kenapa anakmu Gak kok? mungkin. Beneran, Bang. Sampai rapat keluarga. Yang itu masih memungkinkan lah ada isu duda itu dari kepada orang yang mungkin tidak mengikutin kita. Ya oke lah gitu. Tapi yang tantenya bilang iya ini tante cek juga udah punya bisnis dia. Bisnis, terus ditanya mamanya bisnis apa? Senjata, tapi katanya mamanya menangis. Anakku nikah sama penjual senjata. Tawa-tawa, gila sih. Kalian pikir gak ada efek ke aku gosipan-gosipan kalian ini? Percaya bang, banyak orang yang masih percaya. Ibunya pernah ditelepon saudara jauh gitu-gitu kan. Kok bisa kok kasih anakmu ke duda, itu orang udah punya 2 anak gitu-gitu. Iya sih, memang sih. Emang Loh, karena suka keterlaluan sih memang. Jangan ya, nangis. kalau kita pikir-pikir. Sweet. Ya, kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, tapi kita malas mikir ya. Dan kalau dipikir-pikir kami itu cuman obrolan loh. Yang membawakan barang buktinya kan dia. Iya. Tapi kan gue konfirmasi gue klarifikasi di videonya. Terakhirnya ada klarifikasi. Nah, Bukan kan ya berarti ya fixnya mat bukan ya gitu. Iya. Orang Indonesia kan suka menonton separuh-separuh. Bener, jadi gue ceritain konteksnya. Ketika gue bawa itu anak, itu memang dia pemain. Emang pemain anak kecil. Oke. Di video itu gue kenalin sebagai anaknya Mamat, ya kan? Tapi di akhir video kita panggil lagi. Hey guys semuanya, ini tuh cuman pura-pura. Berarti bukan anakku ya? Ini bukan anaknya Mamat. Tapi bang, Tapi tim gua potong yang bagian itu, klarifikasi nggak dimasukin, kita taruh di IG memang. nah kan? Akhirnya. Tapi kan harus nonton video fullnya. Lu udah nonton? Iya makanya. Tapi bang, Nah, ternyata itu tuh dampaknya besar sekali. Betul, orang-orang itu melacak loh anaknya Mamat itu di mana gitu. yang di video bukan? Iya, gara-gara video itu. Awalnya itu mereka pikir kita bercanda. Setelah Bang Radit bawa bukti nyata, orang itu merasa kayak anjing, kita harus cari tahu nih anaknya Mamat di mana. Jangan-jangan ada beneran. Makanya Oke, terus dicari. dicari itu anaknya Mamat itu. Akhirnya di mana anaknya Ya dia? memang tidak ada dong. Ada, tapi kan ada beberapa kita belum cek kebenarannya. Kayak kemarin kita dapat fakta di Tasik. Tasik itu beda Itu orang- usia dengan saya 1 tahun bang. Bukan, kalau saya lebih tua 1 tahun dari dia ya. bukan yang itu kan Bayangkan. orang sudah bercanda. Terus yang sebelum- mana? Gini, kalau dari kita kan kita kenal dong. Iya. Bercandain Mamat, oke lah. Ini orang Tasik sendiri yang bilang. Mamat, Mas, itu Mamat ada anaknya di sini. Itu orang Tasik yang bilang. Mau bagaimana? Saya percaya warga lokal lah. Iya, mereka bilang masa langsung percaya sih bang. Abang jalan nih, woi di sini ada GGCD. Abang langsung percaya Kalau warga lokal, tanpa bertanya. Setan loh, ini konteksnya masih setan. Kalau gue sih ngerasa gini ya, kalau ada asap pasti ada api. betul. Kan? Kenapa ada orang Tasik, warga lokal, itu kayak harus banget ngomong itu? Ya kalau ikutan bercanda sama kita. Loh, kelihatan nggak dia bercanda tapi? Iya kan? Iya sih. Iya kan? ya, abang tidak akan sangka satu hal ini sih. Apa tuh? Masih ada kemungkinan. Masih ada kecil kemungkinan anak yang kemarin itu ternyata anaknya Mamat. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Karena Saya tahu bang, saya akui saya mirip bang. Saya Dari akui. kemiripan genetik. Saya akui. Saya nonton ya. Saya akui Puput Saya mencari. Saya nonton ya. Saya bilang kayak anjing, saya tidak mau percaya tapi bang, saat itu terlalu Mamat loh. Mat, gini. Pertama-tama sorry ya, kita nggak ngedit yang soal iya papa dulu suka berenang, bapak suka berenang. Pertama-tama maaf ya. Itu lucu banget. Maaf banget. Iya. Ingat Iya, kelepasan kan? Iya. Pas pulang dia bilang, nanti tolong diedit yang itu, gitu. Saya lihat itu kayak. Oke, terus ternyata kita lupa. Terus Dia sendiri ngomong bapak loh. dia bilang kan kayak, boleh nggak nih anak pura-pura aja, sok-sokan di sewa sama Puput, maksudnya dipekerjakan untuk Saya ada bilang begitu. Raditya Realita, Dika. Raditya Dika Ini saya ada bukan bilang begitu. Saya sudah lelah dengan semua kepura-puraan ini Mamat ya. Saya sudah lelah dengan semua kebohongannya kamu. Soal kau punya anak.
Udah deh, kau ngaku saja kalau itu memang betul kau punya anak. Sumpah. Kau mau tidak mau ngaku? Bang, saya Ini siapa yang tidak suka? Kau tetap tidak mau ngaku? Kau tidak mau ngaku? Bang, Ini untuk kedua Bang kalinya. Radit tolongin saya Bang Radit. Bang, saya mau nikah Bang. Tapi Untuk dia kedua dia kalinya. ngalang-ngalangin. Dia Bang, saya mau nikah. ngalang-ngalangin. Bang, saya mau nikah Bang. Dia ngalang-ngalangin. Dari kemarin dia ngalang-ngalangin aku. Kau anaknya siapa sih? Katanya kamu punya bukti baru kalau dia ini adalah bapaknya kau. Coret tes DNA. Sudah tes Tidak usah Saya sudah bilang. Ini naik level ya. Bang Radit naik level ke kasih bukti. Ini kau datang tambah level lagi sampai tes DNA Saya ya. sudah bilang kan. nggak tahu dia datang hari ini. Saya sudah bilang kan. Itu gara-gara Bang Radit punya konten itu memunculkan. Sini. Ada kritik, saya lempar Anda ya ini ya. Kamu lempar saya bagaimana? Saya mau nikah ini loh. Gini. Mehmet, kamu ngaku aja deh Mehmet. Siapa? Siapa Bang? Mehmet. Kok bisa bebet? Dia punya mama kasih nama. Memang kau tidak kasih nama tapi dia punya mama. Ini mengabadikan kau punya. Iya. Mehmet. Mehmet. Hah? Mehmet. Kau punya nama Mehmet? Mehmet LKTR kan? Saya baca ya, kita baca hasil tes DNA-nya. Sorry. Terlalu ade. Ini Terlalu aneh bagaimana? Kok tidak bisa menyangka lagi, Mar? naik level nih. Itu menginspirasi Mehmet, orang. Mehmet. Ini udah kedua kalinya. Kok mau menyangkal sampai berapa kali kasihan? Anak ini hanya ingin diakui. Dia tidak bisa masuk SMP, Mamat. Tidak bisa marah-marah. Bukan, saya agak capek, Bang. Sorry sebagai. Weh, ini juga bisa jadi anak Anda loh. Bisa jadi. Jangan di depan dia dong. Jangan di depan dia. Bang, terima kasih lo sudah membuka fakta ini kepada kita. Iya. Wah, anjing ada tuh. Bang, lihat. Weh. Hasil identifikasi DNA. Tes DNA. Hasil identifikasi DNA. Keterangan nama terduga ayah Mamat. Jenis sampel keringat dan telapak tangan. Kok punya keringat saya sempat ambil kemarin. Kapan tuh diambilnya? Kemarin saya hampir ketukar sama oli bekas, tapi dari telapak tangan soalnya ngambilnya. Tanggal lahir 24 Juni 92 bener? Benar. Oke, bener. Berarti data ini bener. Nah, tanggal Padahal sama. itu tidak tanya kau punya tanggal lahir, langsung dari tes DNA-nya dia tahu kau punya tanggal lahir. Kok bisa orang tes DNA ada tanggal lahir? Canggih. Jangan ketawa-ketawa ya. Oke. Mehmet, tenang Mehmet. Kita ada berdua di sini sama Mehmet. Hasil identifikasi DNA menunjukkan bahwa probabilitas Mamat sebagai ayah kandung biologis dan kimiawi dari Mehmet adalah, ada persentasenya nih, 117%. Bos, Di atas 100%. emang kalau tes DNA ada hasilnya berapa persen maksimal? Oleh karena itu, Mamat dapat dipertanggungjawabkan sebagai ayah kandung Mehmet. Hasil tes DNA bersifat mutlak, tidak bisa diajukan banding menggunakan hak angket ataupun saudara yang ada di sana. Kau tidak bisa gugat. Intinya kau tidak bisa gugat ini. Baca dulu ujungnya. Oke. Sorry Bang ya kalau kita tidak edit ya. Sorry Bang ya kalau kita tidak edit. Bagian itu maaf ya kita tidak edit. Potong ya. Oke. Iya kan? Ini Valid dong. Dr. Dios, Loh, anjir. Ini Ketua Laboratorium. Memang kalau untuk tes DNA laboratorium. khusus. Emang sengaja typo. Iya, khusus. Itu apa? Ketua Laboratorium Nuklir. Ini bukti yang tidak bisa lagi kamu sanggah. Tes DNA. Apa ini, Dek? Kemiripan ya? Kemiripan antara ayah dan anak. Tes DNA kemiripan. Iya. Struktur wajah. Struktur wajahnya itu tapi Saya bajunya ini mirip Radit ya. Kok ada siapa sih? Saya tuh Bang Radit atau Ari Kritik? Bisa kemungkinan Ari Kritik loh. Baju mirip Radit. Bisa kemungkinan Ari Kritik loh ini. Tapi muka mirip. Baju Bang Radit. Itu mirip gua sih. Iya. Baju apa gini? Sabar dulu. Kalau menjadi mirip berarti Ahmad dengan Bang Radit mirip dong. Kok mirip Radit? Tidak dong. Lo anak gua bukan? Jangan lo anak gua lagi. Jangan lo anak gua lagi. Itu akan menambah cerita sialnya Bang Radit. Oke.
Iya, jadi gimana Mat nih Mehmet udah datang jauh-jauh. Ini udah kedua kalinya loh. Iya. Dia menuntut harapan. Mehmet. Kok Mehmet ya? Namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Mehmet. Namamu siapa? Serginov Mehmet. Ini sudah kedua kali. Serginov Mehmet, betul? Serginov. Dia itu ketawa tapi dalam hatinya itu bersedih kayak, sampai kapan kau tidak mengaku itu Bapak? Tidak usah. Dia tadinya tuh sedih, sekarang itu udah Gak usah Nggak dramatis. lihat dia nangis. dia itu udah pada tahap pasrah, ketawanya itu udah ketawa-ketawa Itu pasrah banget. ada loh. lesung pipi ya? Ini, sini, lihat. Sini ya, sini. Ini juga lesung pipi, genetik, makanya 118. Lu juga ada. Iya. Itu Mas. Ini lesung pipi. Di sini kanan. Ini di sini juga ada. Coba balik. Coba senyum. Bang Radit, fakta apa lagi yang harus? Kok punya anak gitu Bang? Jangan lihat aku kayak begitu ya. Ada gini saya berkenalan dengan dia lewat tangga. Kalau saranku sih kau bicara baik-baik sama Nafira, mungkin dia mau besarkan anak ini sama kau. Sumpah ini tanggal berapa? Saya udah habis nikah tapi rawan sekali justru kalau habis nikah nih. Sebelum nikah. Enggak, maksud gue tuh emang kenapa kalau lo bawa ke keluarga lo tuh kenapa? Karena memang bukan. Kalau memang bukan. Ini sudah Mereka bisa terima, Mat. tidak bisa begitu. Nafira nggak mau atau keluarganya nggak ini? Ya karena saya belum punya anak. Oh, jadi ini langsung pipi? Boys, kalau semua orang dilihat dari lesung pipi, saya juga lesung pipi sama bule-bule banyak dong. Kok ada Lo punya bule-bule anak bule? Ada anak bule. Harusnya sudah tidak suka sama kau ini, Mat. Saya mau maki tapi ada anak kecil di sini. Kenapa kau pikirkan perasaannya kau punya anak? Tidak. Kau mau memaki saja kau pikirkan perasaannya, tapi kau tinggalkan dia, kau bukan tidak pikir. anak saya ya, rekruting ya. Jangan di depan dia. Iya. Sudah. Ini sudah 2 kali ya. Sudah di Bang Radit ya. Kok sampai ikut ke sini ketika Bang Radit datang ke sini. Kau ini sebenarnya siapanya Bang Radit itu yang pertama, ya. Yang kedua, Gue juga nggak tahu ada dia. tidak bisa ada tanggung jawab. Sumpah gue nggak tahu ada dia. Gue nggak tahu ada dia. Yang kedua ya. Urusan Ini gua udah kelar. sudah 2. Kenapa masih ada dia? Ya jadi panik. Kenapa ada dia? Ya jadi panik Bang Radit. Oh dia ikut aku. Iya, soalnya kalau ini nggak dipanggil kru, itu dia nyari beneran lu, Mat. Iya. Iya dong. Dan gue nggak tahu kenapa ada dia. Kenapa kau di sini kau ikut siapa? Jujur. Ini soalnya foto ini sudah mulai 50-50 nih. Bisa jadi kau punya bapak, mama, bisa jadi Radit nih. Kau punya bapak? Oh jadi gua sekarang. Itu foto. Mirip Sumpah Anda. itu tengah-tengah loh fotonya loh. Tidak bisa 100% kita bilang Mamat loh itu, Bang. Iya, soalnya udah 2 kali juga, Bang. Ini muka siapa sih? Makanya itu sulit. Nih, bisa. Kita mau lihat ini. Ada Raditnya juga loh. Ada Bang Radit. Saya mau bilang 100%. Ini, kau ikut siapa Ini sekarang? kan dites muka dia, kemungkinan bapaknya itu ini gini mukanya. Oh itu maksudnya. Iya. Itu siapa? Itu. Ada mirip Bang Raditnya juga. Kok mirip gue ya? Kok? Jangan-jangan Bang Radit. Jangan-jangan kau punya anak, kau mau lepas ke Mamat. Iya. Istri timur yang mana? Istri timur. Lepas ke mama. Pernah punya? Enggak ada istri timur. Kenapa istri timur? Lo bilang tadi nanya istri timur ada nggak? Kenapa lo ketawa? Usah dijawab juga maksudnya. Istri timur tuh sama dia dua diksi yang lucu, 2 kata lucu. Kan lo yang ngomong duluan. Istri timur. Apa sih Mat? Salting mama nih. Bukan salting. Gara-gara dia ya? Boleh lepas ke saya. Boleh lepas ke saya. So pokoknya gini, Gini. saya tidak, yang pasti anak ini dia tidak ikut saya ya. Gini deh. Antara kalian berdua deh. Oke, Gini tanya deh. deh. Mending tanya anaknya langsung. Oke. Mehmet, kamu lebih memilih ikut Sabar dulu. siapa? Kau nama Mehmet apa Redet? Nah, Mehmet apa Redet? Soalnya dari tadi ini info hanya dari abang nih. Iya. Raditya Deke ya. Kau ikut kesini, kau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut Iya. aku? Ini Kayak kita cerai anjing. ya juga ya. Nah, kenapa abang inisiatif? Ya, nggak ngomong tahu, begitu? gua nggak tahu, tiba-tiba. Begitu. Perpaduan bukannya begitu lagi. Kau mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut aku. Siapa yang kau rasa bakal? Menurutmu Iya. siapa yang bapakmu? Hati-hati. Saya atau Bang Radit? Nah ini saya kasih pertimbangan. Sabar dulu, jangan dulu buru-buru. Kata hati ya. Bang Radit ini, insya Allah dia bisa urus kau punya pendidikan tinggi banyak. Bagus.
Dikasih janji. Kalau Mamat, Janjian apa itu? dia hitam. Kau pilih mana? Oh, kok bisa? Oh, perbandingan gitu. Pilih. Ini bisa menyekolahkan kamu, yang ini kulitnya hitam. Yang mana kau pilih? Siapa bapak? Itu perbandingan yang ini ya. Itu bapak. Kata hati aja, Matt. Kata hati, Matt. Kau punya bapak Yang sebenarnya yakin siapa? Dan sekali kau tunjuk saya, kau lihat ini, kerupuk dia tiba. Sekali Anda bisa ancam ya. Sekali kau tunjuk Dan saya, sekali saya Anda antisipasi aja. Anda bisa Saya harus ancam. antisipasi punchline. Siapa? Radit Bapakmu. atau Tunjuk aja, tunjuk, Matt. Langsung tunjuk aja. kau sekolah tinggi. Kau ada di muka bumi. Perbandingan. Matt, 1, 2, 3, tunjuk, Matt. Mat, udahlah Mat. Terima dia, Mat. Dia dijanjikan sekolah tidak mau loh. Kau hanya Karena apa artinya sekolah kalau kita tidak bersama keluarga orang yang kita? kita cintai. Selesai. Saya bangga sama kau. Kau lebih pilih bapak daripada fasilitas. Sini. Peluk. Sini. Gak usah ketawa. Sini, udah. Kau jangan balik-balik lagi ya. Saya kasih tahu ya. Jangan balik-balik lagi ya. Taruh mana itu? Oke. Oke, lanjut. Tiri hanya cinta. Makan apa di belakang? Gudang. Taruhnya di gudang. Ya udah. Dia kan nunggu dari tadi berarti. Dia di gudang. Demi gimmick. Itu makan apa sih? Demi gimmick. Anak-anak kecil sembunyi di gudang dulu anjing memang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gua sama sekali nggak tahu lagi ada dia hari ini. Gue nggak tahu sama sekali. Bagaimana perasaannya bertemu dengan dia? Urusannya udah selesai. Kenapa gue masih ketemu dia sih? Kemarin Berapa bulan kemudian? lu ada di Aduh. Oh, ini mamanya. Jadi Kok tahu? Kok tahu? Iya tahu. Tahu? Bang Ari kok tahu? Ini Oh, ini yang disebut. ini strip timur tadi. Aduh ya Allah. Buna, bentar ya Bun. Mace. Kelepasan. Kemarin anak itu kelepasan dia bilang bapak, sekarang ini bilang bunda. Iya betul. Anak Bang Radit ya, teman-teman fix ya. Datang lagi loh dia. Iya. Mulai Datang besok lagi. itu anak tadi tuh turun ke rumah kan. Di konten apa lagi bakal Menurut gue ya. Mending dia nyebrang dulu aja. Tidak, udah. Ada akses. Ada akses. Oh, ada akses. Seginilah. Bisa betul. Ada akses. Bisa betul. Kasian banget tau. Bisa. Kasian gue mikirin tau ditaruh. Enggak, ada pintu. Ada pintu. Ada. Iya. Bang Radit, cerita sialku tuh gak akan ada di luar. Maksudnya? Luar Bunyi Jakarta. apa? Kok tahu? Saya tidak yakin juga. Bunyi. Bisa. Itu bunyi apa? Guru. Oh ya sudah aman. Sudah apa? Kok ada dua anak lain tadi? Enggak, itu galau dia. Itu galau. Itu untuk bintang tamu minggu depan. Ada dua anak lain. Surprise minggu depan. Untuk surprise minggu depan. Dua anak lain di situ. Gitu. Surprise. Untuk surprise minggu depan. Minggu depan. Iya, minggu depan. Bintang tamu minggu depan. Tapi udah ada di sini. Ya ini makan aja apa makan. Astaga. Parah lu. Wah, pada ngaco lu gila lu. Aduh ya Allah. Ada nggak Bang buat akan keluar Indonesia Timur? Paling jauh Medan ya terakhir ya? Paling jauh Medan. Yang cerita Balikpapan. Cerita Balikpapan. Medan lebih jauh dong daripada Kalimantan ke Sumatera Utara. Oh jauhan Medan dong. Iya Medan lah berarti paling jauh. Medan paling jauh ya. Ke arah timur gak ada rencana. Gua kayaknya akan lebih banyak kota sih. Emang kita bukan kota? Hah? Timur emang gak ada kota? sabar dulu nih bos. Enggak, maksud gua. Emang nggak ada rencana ke timur. Iya, kita kan lebih banyak kota Oh, sorry, bos. dibandingin Timur tahun- juga kota dong. Maksud gua. Maksud gua. Orang itu capek saya sama mindset orang-orang kota yang kayak Bukan itu Di maksudnya. framing tambah emang ngaco. Kayak gini di sini ya. Iya, dia. Ada rencana ke timur.
Gua rencananya mau lebih banyak kota. Lebih banyak kota. Iya, Sehingga dibandingin tahun lalu sehingga ke Oke. timur kemungkinan ada. Oh, Kemungkinan kota-kota ada. di timur. Iya. Itu. Kaget, kita kaget Tanya tadi. dulu. Gua Tanya lo mau lebih banyak kota. Timur juga ada kota nih, Ya Bos. makanya karena mau lebih banyak kota, maka ke timur pun juga kita iniin. Oke, Ada kota di timur. Ada rencana nggak disebut sama dia? Iya, kayak Medan, Padang, Sumatera itu di mana? Apa? Kota di Kalau timurnya, timur. incerannya. Gua Belum takutnya disiapin ya? kalau semua kota belum kita siapin. Oke. Jadi kita emang fokus di Jakarta dulu. Kira-kira, Bang Adi udah pernah ke Indonesia Timur belum sih? Pernah. Ke Terakhir Makassar. Makassar yang audisi ya? Oh enggak. Show Makassar. Show udah pernah. Show pernah ke Makassar. Lebih Paling jauh timur dari itu itu. Makassar. Gue pernah main ke Palu, pernah tapi bukan show gue. Main ya, ini kayak acara kan. Iya, iya. Lebih Palu jauh dari pernah. Sulawesi kan, Palu, Makassar semua di Sulawesi tuh. Lebih Wisata. mundur lagi kayak Papua belum, Maluku Papua gitu, Ambon gitu. Ke Buton gitu, ke Maluku. Belum. Tapi nggak tahu nih, gue mau ngobrol sama Puput, jadi kan Puput yang ngurusin semua. Kira-kira di kotanya apa aja? Gue takutnya kalau gue ngomong sekarang nanti nggak kejadian kan aneh juga ya. Iya. Jadi ya itu semua masih tahun depan sih. Oke, ada sesuatu nggak yang bisa dilakukan teman-teman di daerah untuk bisa mungkin biar kotanya dituju? Karena sebenarnya kehadirannya Bang Radit itu juga Iya, apa sih? Apa abang itu tergantung apa sih? Memilih kotanya atau kayak siapa tahu bisa diusahakan sama teman-teman di sana gitu. Iya, kayak, iya. Oke, Bang Radit apa nih? Aduh, gue menghindari kayak gitu takutnya jadi Mereka berusaha. jadi gue janji atau PHP apa ya, PHP gitu. ya. Karena nggak cuman persoalan milik kota harus apa ya, tapi persoalan lain jadwal terutama. Kayak kemarin kan gue pengen lebih banyak kota, tapi tiba-tiba gue ada syuting film, jadi cerita sebelku harus berhenti. Nah cerita sialku ini gue pengen main agak santai sih, jadi nambah kota lagi gitu. periodenya tuh dari bulan apa sampai bulan apa? Sampai di luar Tahun selesai depan ya? mungkin nyebrang. Tahun setahun. Terus terang aja ya, kadang gue juga nggak tahu September mau di mana. Mood aja, happy-nya Iya di mana? gitu aja Senangnya gue di kayak, mana ya? kayak kita buka aja Jakarta, buka Juni, buka jualan tiket Juli, Agustus. Kalau peminatnya masih banyak kita buka lagi di Oktober. Masih banyak, oh udah waktunya keliling nih. Kemana dulu ya? Sumatera. Berarti berbeda sekali dengan komik-komik lain. Misalnya kalau tour udah rapi tuh ya. Beda. Gue kadang nggak tahu di Januari aja kita mau kemana gue nggak tahu. Tapi ini show-nya udah mulai jalan kan? Oke, cerita sebelku kemarin berapa bulan? Dari start sampai ending? 10 bulan. 10 bulan 48 show. 10 bulan 48 show. Harusnya sih kalau misalnya Bang Radit ada harapan untuk bisa lebih besar dari cerita sebelku, jangkauannya Maunya gitu. bisa Maunya. nanti konsultasi saja sama kita. Katakanlah misalnya di Agustus atau di September kayak Mat, Ri, kalau misalnya gua mau ke kota ini kemungkinannya gimana ya? Ntar kita siap. pasti senang soalnya. Nanti buat saya sih anak pasti tadi senang. ikut opener. Oh udah mulai bonding ya? Udah mulai ada ini ya? bukan. Kayak ikatan Itu yang hati kau ya? janjikan sama dia supaya tidak mengaku. Peduli, udah mulai peduli. Itu yang kau janjikan sama dia. Nah, kamu jangan mengaku jadi anakku, nanti saya jadikan kamu opener. Kalau benar ikut Bang Radit, berarti Bang Radit yang bawa dia kemana-mana. Iya, jadi dong. opener. Kenapa jadi gue dibebankan sama anak itu? Tapi gue kaget dia tiba-tiba datang. Bisa gimmick di sini berarti ya? Tadi dia udah di situ kayak Pendidikan aku ditanggung tetap Bang Radit. gitu. Udah gitu. Dari gara-gara dia ini pendidikan sampai tuntas, ini hitam. Dia pilih pendidikan loh. Pendidikan jadi kan gitu. Pendidikan jadi nggak? Pendidikan jadi nggak? Gitu ya? Itu kata-kata dia ya? Pendidikan Iya. jadi nggak? Gitu ya? Iya kayak dia banget sih emang. Iya. Tapi lebih mirip kau sih, Mat. Enggak, Bang Radit. Kalian ini niat banget sih sumpah. Iya. Gue nggak ngerti dah. Niat banget. Ya aku tuh kagak tahu, banyak Bos, dia bilang gitu, ini niat banget sih sumpah, niat banget sih sumpah. Yang pertama melakukan ini siapa? Iya. Yang pertama, Yang niat pertama sekali kali siapa? niat banget Kita itu coba siapa? Aku sebut-sebut. sekaget itu. Proses kreatifnya bayangkan Mas. Sekaget itu. Proses kreatifnya tuh kayak besok kita ngundang siapa? Mamat Al-Katiri. Cariin gua anak. Saya tuh lagi ngobrol. Gak niat. Tolong cariin gua anak ini. Anak kecil ya. Kontak. Yang Anak face-nya kecil, face-nya Mamat. kayak Mamat. Dikirim tuh agensi. Ini. Nah, ini nih mirip Mamat nih, udah. Kok seniat itu sih, Bang? Kok Terus kita bilang kita yang niat banget sih. Niat banget sih. Lagi ngobrol tiba-tiba. Bang, siapa Bang? Saya juga begitu. Gue juga kaget aja barusan. Tiba-tiba diketok anak itu lagi. Apa belum dibayar apa gimana sih?
Padahal udah kelar perasaan. Astagfirullah. Aduh ya Allah, ada aja kalian, sumpah. Bang, cerita sebelku yang ya aku udah nonton lah yang kayak gitu ya. Nonton, oke. Cerita sialku akan lebih kayak gimana? Enggak ada unsur kayak lebih politik atau lebih apa? Enggak. Maksudnya kan Lebih- pastilah dengan iklim politik yang sekarang kan merasa sial nggak sih? Iya lah. Nanti kita besok-besok ajak Bang Radit udah gak mau datang kalau ada jebak-jebak begini ya. Kalau enggak juga bagus lah. Maksudnya siapa tahu Nggak, masuk gini. di bagian cerita sialku. Kebetulan gue memotret hal-hal yang memang gue gelisahkan yang dekat sama gue. Oh, Ngomongin keluarga, ngomongin anak gue. Masih di area itu berarti cerita Masih. sebelku kan abang pribadi tuh yang Iya. pribadi Tapi banget. ada soal kesialan-kesialan lain sih tentang gue masuk ke lingkungan yang baru. Tentang ketemu beberapa orang yang akan gue ceritain di show gue. Giba-giba off air Ada gitu. beberapa orang yang ketemu sama gue dan kayak menarik kalau gue ceritain gitu. Jadi ya itu ada di show gue sih nanti. Cerita Cerita sialku. sialku ya. Sudah ada perkiraan durasi belum? Show-nya kira-kira. Kayak biasa sih, kayak yang Mamat Sejam, nonton waktu sejam itu, lebih 1 jam gitu. stand up, setengah jam interaksi penonton, sisanya ada opener dan lain-lain. Nah, sudah itu kalau orang mau beli tunggu info jadi mana, Bang? Di website di Loket ada, biasanya di IG sih, kita biasa di IG story. Pantau aja berarti ya. Iya, IG Kalau udah story mulai aja. dilempar pembukaan jadwal tiket show ini, kota ini udah mulai. Iya, langsung gas IG aja story gitu. sih, biasanya Karena di IG yang kemarin banyak yang ngeluh-ngeluh kehabisan kan. Di Iya, beberapa titik kan. Iya, yang kemarin kita juga kaget banget sih yang Juni habis sejam, habis itu yang Juli juga sejam udah habis. Jadi makanya kita buka lagi Agustus. Tapi udah zaman tour ya. Hah? Udah zaman keluar-keluar untuk stand up. Dulu kan Panji aja bilang ngapain sih? Ih, gue dulu bilang ke Panji kayak gitu. tau. Iya. Gue bilang, lo ini banget sih, punya energi banget keluar Capek ketemu gitu. orang gitu. Tapi kenikmatan apa di atas panggung ya, Ari, lo juga Iya, pasti iya, ngerasain iya. kan anjir? Iya. Di atas nggak panggung. bisa dibayar tuh. Dan nggak ada substitusinya. Abis itu pasti Iya, pengen iya. terus. Pengen lagi kan. Aduh kapan lagi ya nextnya? Gue yang abis cerita cintaku, which is 2 tour gue sebelumnya, selesai, itu gue sedih gue. Sampai ke profesional gue. Serius? Ada bolong di dada gue. Kayak, kenapa gue sedih banget ya? Terus kata dia, soalnya lu tuh udah jalan 55 show. Itu lebih banyak daripada cerita sebelku tuh. 55 show, setiap hari Sabtu, ketemu orang, dapet kebahagiaan yang segitu tingginya, tiba-tiba itu diambil dari lu. Bilang iya. Wah, gak bisa gue. Gue nulis lagi 2 bulan jadi, bikin tour lagi. Oke. Dari ini- yang abang nggak doyan sampai sekarang jadi apa? Candu ya? Iya, stand up itu gila sih. Dulu bilang addicting ini banget. ngapain sih Ipzi? Ya, kalau kita main di situ tuh ada yang motor atau Iya, apa? capek banget Iya, sih, Pak, lo capek ngebayangin banget sih, tuh. Aku gitu. bayangin aja nggak sanggup bro. Gitu. Dulu kan yang biasa setiap tahun ada show itu kan ganti-gantian tuh. Bang Panji, Ko Ernest, Bang Panji, Ko Ernest kan. Bang Radit itu nggak minat tuh yang Nggak gitu-gitu. pernah minat gue. Tapi Nggak pernah ini yang saya mau tanya tadi di depan yang saya bilang. Apa? Tadi kan saya bilang, oh ada show, nanti aja dah, ntar Iya. aja buat di ini. Saya kan juga kemarin jualan tiket ya untuk ilmu hitam gitu. Dan sebenarnya menjual tiket itu tidak semudah itu untuk saya. Ternyata saya merasakan gitu kayak, oh ternyata membuat pertunjukan, datang ditonton orang. Kita yakin dengan apa yang kita mau sampaikan, tapi ternyata untuk sampai ke audiensnya itu ada tahap-tahap tertentu gitu. Iya. Yang harus proses yang Marketing lah ya. marketing gitu. Nah sementara Dika ini kan dia sudah melintasi zaman yang cukup berbeda gitu. Ya. Let's say kayak katakanlah saya dulu aktif di stand up 2014, 2015, 2016 gitu. Sehingga ketika saya baru mau mulai membangun image stand up komediannya saya lagi di 2024 butuh effort gitu. Radit kan jauh banget gitu. Sempet hilang bahkan gue Iya. dari stand up. Bagaimana tuh maintenance audience gitu? Iya, Karena kok orang kan jadi senunggu dewasa. itu ya? Dulu Radit alay. Oke. Penontonnya kan tumbuh ya. Iya. Nah, bagaimana tuh bisa tetap memaintenance? Apakah ini audiens baru? Apakah ini memang kemampuan marketing atau memang ada ikatan tertentu antara fansnya Radit di tahun 2010 2011 sampai sekarang itu ada nggak? Atau tahu nggak sih mereka itu kalau dari dulu saya itu stand up komedian, bukan YouTuber yang tiba-tiba stand up gitu. Karena tiketnya Kalau laku terus. tiba-tiba ada Bang. orang yang baru kan. Karena tiketnya laku terus, Bang. Siapa tuh yang beli? Fansmu yang setia bertahun-tahun itu atau audiens baru? Oke. Ini pembicaraan yang biasa terjadi kalau kamera mati ya. Iya. Oke, gue jawab ya. Iya. Oke. Jadi, lu tuh harus cari tahu dulu.
arti panggung itu apa buat lo? Lo naik ke atas panggung itu apa? Kalau buat gua itu adalah tempat gua punya percakapan yang personal dan apa adanya dengan orang yang ikutin gue. Oke. Ketika kita ngasih janji itu di setiap kali gue bikin show, bikin tiket, orang tahu, mereka datang, mereka dapat percakapan itu. Sehingga mau zaman berubah kayak gimana, gue akan bisa lihat Radit di mana dia menjadi dirinya, yang gue nggak lihat ketika di YouTube dan lain-lain, karena kan pasti penontonnya beragam ya. Iya. Itu hanya di show dia. Nah, makanya gue kalau stand up nggak pernah pakai jas kalau di show gue ya, nggak pakai jas, kaos, kadang celana pendek, celana panjang, hoodie, karena buat gue itu bukan show. It's a conversation dengan gue dan orang-orang. Ini gue datang ke sini ngobrolin sama lo, gue tuh susah tahu ngomong ini kalau nggak di sini. Dengerin gue mau nggak? Itulah kenapa abis itu mereka gantian naik, karena gantian gue yang dengerin. Nah, rasa itu yang gue maintain bertahun-tahun, sehingga kalau orang mau beli tiket, menurut gue ya, gue juga kadang bingung kenapa habisnya cepet banget. Ya itu yang gue rasa, keintiman itu mereka cuma bisa dapat di show ini, gitu loh. Bukan ketika nonton di YouTube misalnya. Iya. Makanya kalau bikin show, menurut gue, jangan cari gimana biar lakunya, tapi kita balik ke fundamentalnya dulu. Ini show tuh apa gitu? Gue naik ke atas panggung itu apa? Apakah ini pembuktian call semua orang bahwa gue bisa? Atau pencapaian stand up komedian harus ada special show-nya gitu. Kalau kita bicara, enggak, gue bikin special show ini karena ini pencapaian gue sebagai stand up komedian. Terus untungnya buat yang nonton gimana? Itu kan gua yang untung. Sedangkan uang adalah pertukaran value. Lo bisa punya uang kalau ada nilai yang lo kasih. Kalau lo, ini pencapaian gua. Nah, nilai penontonnya apa? Oke. Nah, kalau buat gua, nilai gua adalah lo dapat percakapan yang lo nggak dapet di mana-mana. Sama tujuannya. Nah, yang paling gue sering bayangin adalah ketika lampu nyala, gua mau penonton ngapain? Oke. Nah, gue selalu bayangin kalau penonton nyala, hal pertama yang gue pengen penonton mikir adalah, oh iya, masalah gue masih ada nih. Karena selama 2 jam itu dia lupa. Nah, makanya show-nya didesain supaya itu yang terjadi. Tempat kita kabur sama-sama, ngobrol sama gue di atas panggung. Terus kita ketawa bareng gitu loh maksudnya. Nah, itu yang nggak bisa kita pikirin dari marketing, Pak. Karena kalau lu ngobrol sama marketing, duduk bareng gitu, gimana biar laku nih? Oke, gimmick apa ya? Opener siapa nih yang lagi rame? Kan gitu jadi. Yes. Konten apa nih buat konten apa mancing? nih? Apa kebaruan yang harus kita bawa di panggung? Tapi kan lagi-lagi nih soal fundamental. Tunggu, lo bikin ini apa artinya buat panggung? Apa artinya buat penonton? Harga ini yang akan ngebayar itu. Itu menurut gue sih. Oke. Artinya memang dibikin untuk tempat abang berekspresi aja kan? Intim dengan orang-orang yang hadir. Iya. Ruang yang selama ini konteksnya berjarak. Karena kan Radit mungkin image-nya juga cukup seperti itu gitu. Kalau di YouTube, iya, dan sosial media. Di sosial media gitu. Ketika di stand up, gue nggak punya jarak sama manusia ini. Itu yang orang beli ya. Maksudnya itu orang yang definisi itu yang Radit bawa dalam spesialnya gitu. Dan banyak banget yang bilang gitu kok. Lo kalau mau lihat Radit yang beda ya datang ke stand up-nya. Yang sebenarnya. Iya. Tapi Bang, yang saya mau tanya, ini penasaran secara pribadi. Kenapa sudah se-off air itu, se-intim itu, luasan pemikiran abang itu, abang tetap tahan? Maksudnya gimana? Ya kita ngobrol kan banyak kali kan, maksudnya pemikiran ini abang itu. Politik lah ya. Kayak ini ketika kita apapun itu. ini, artinya lebih luas aja gitu, lebih luas. Kalau ini kan personal banget gitu kan, personal abang. Tapi secara pemikiran yang liar pun abang masih batasi nih. Gimana, di off air atau di kayak gini? Di stand up yang abang bikin itu kan masih bercerita, personal banget yang aku kemarin kesini, aku sebel ini, aku sial ini gitu. Kenapa nggak, wah Radit yang lu nggak mau terkenal kayak, ya udah tuh cerdas pemikiran Radit yang apa ya, yang off air banget dan hanya teman-teman yang tahu itu nggak keluar di situ gitu. Karena nggak penting buat gua. Tapi penting buat orang dong. Gua nggak tahu sih. Tapi kan yang hal pertama yang gua harus telusuri di panggung itu adalah, ini penting nggak buat gue ceritain. Nah buat gua itu masih itu. Iya. Belum ke, yang ngapain gua ngomongin soal referensi intelektual, buku mana yang gue baca. Kayak gue sekarang lagi nonton ada film dari Iran, film-film Iran. Ini ngapain gue cerita soal itu? Kalau gue cerita soal itu mungkin orang ngerasa kayak,
Keren juga. Berbudaya banget nih orang ya. Nonton film foreign dari Iran, sutradara ini. Gitu. Tapi kan buat gue nggak perlu kan, cuma yang nanya. Abang nggak perlu menjelaskan prinsip-prinsip yang abang punya di kepala atau apa itu menurut abang nggak perlu untuk kayaknya juga di share ya. Kayaknya juga saya sepakat sih. Memang panggung stand up itu unik gitu. Orang yang harus ngebaca ini arahnya sebenarnya kemana? Tujuan kita di atas, saya sepakat bahwa stand up ya komedi. Iya. Kalau orang keluar terus kayak habis nonton spesialnya Radit, keluar kayak, Radit sekarang dari yang dulu-dulu show-nya lucu sekarang agak soto ya. Enggak sih ya. Kalau ngomongin yang pinter-pinter Iya, kan. kalau ngomongin yang pinter-pinter. Lu ngerasa Radit sekarang agak sedikit Ya kan? soto nggak sih? Ada nggak yang kayak gitu? Jujur ada nggak yang kayak gitu? Enggak lah. Stand up comedian yang kayak gitu. Masa stand up comedian ini kayak gitu tidak gimana? mungkin saya jawab lah. Oke. Tidak mungkin saya jawab. Oke. Ya. Ada Bang. Kayaknya nggak tahu ya. Ada sih. Kemarin kita nonton show-nya Abdur kan kita keluar. Abdur sotoy banget sih jadi orang gitu. Terlalu sotoy. Kalau nonton show-nya Abdur, Iya, terlalu sotoy. part paling lucu itu adalah ketika dia menghina Dina Mamat. Sisanya itu adalah semua Anjing sok Bang, dia taunya bisa jadiin 30 menit materi dari aku. Aku aja nggak bisa jadiin materi itu kan kesel kan. Nggak, Abang nonton kesel kan. Tapi gini, kalau untuk itu gue nggak pernah. Gue kan nonton stand up comedy lumayan sering juga ya, datang ke open mic dan lain-lain juga, kadang-kadang datang show juga. Gue nggak pernah nonton terus pikir ini orang soto banget. Gue sih nggak pernah ya, karena pasti arti panggung itu buat masing-masing komik itu beda-beda dan sah. Betul. Iya. Kalau dia mau jadiin itu panggung adalah tempat di mana dia ngerasa bahwa ini gue keren banget nih, ya sah-sah aja gitu loh. Nggak ada masalah juga buat gue gitu. Tapi kan lagi-lagi kita bicara soal koneksi apa yang terjadi antara lu sebagai stand up comedian sama yang ngeluarin duit buat tiketnya. Itu ya. Berarti abang nggak akan pernah peduli juga kalau yang ngeluarin duit. Misalnya saya beli tiket terus kayak, apakah di offer ini Radit akan membahas hal-hal yang mencerdaskan kehidupan bangsa tiba-tiba. Abang nggak peduli soal itu Udah juga. ada Panji. Ya beda-beda dong. Bang, Lebih Abdur pintar. sama Ari tipis banget nih. Ininya timur juga pemikirannya saya tahu juga gitu. Tapi ketika di panggung saya pengen lihat Bang Ari sebagai Bang Ari yang di panggung yang berekspresi, ya Abdur juga sama gitu. Oke, menjawab itu ya. Iya. Lagi-lagi kita ngomongin tujuan dari Tujuannya show-nya. abang suka berarti Oke. kan? Iya. Tadi gue bilang kan tujuan gue apa? Tujuan gue adalah selama 2 jam lampu mati, orang lupa masalahnya. Itu kan? Iya. Kalau lo bikin show selama 2 jam lo akan tercerahkan dan merasa lebih cerdas, dan di warung kopi lo bisa kayak lo tahu nggak sih? Iya. Ya nggak apa-apa, itu aja. Berarti materi lo ngomongin soalnya pinter-pinter. Oke. Kalau gue kan enggak. Gue mau kalian semua di ruangan ini kabur sama gue. Kita lari dari betapa sakitnya hidup ini. Dari betapa utang masih ada, berantem sama pacar, apa segala macam. Bareng gue kita lari, kita ketawa bareng. Begitu lampu nyala, masalah masih ada. Iya. Tapi gue mau ngasih itu. Makanya lu bikin show Tergantung tujuan ya. iya mau ngapain. Oke. Iya. Kadang komik itu nggak tahu mau bikin apa, spesial itu buat apa juga nggak tahu. Ya, Betul. kata orang udah saatnya bang, gitu misalnya. Betul. Ngerti gak sih maksud gue? Itu Bang, yang bikin saya nggak bikin show selama bertahun-tahun. Iya. Karena saya tidak percaya kata-kata udah saatnya bikin show itu. Iya. Itu saya selama dari 2016, 17, 18 digojrokin mulu sama orang. Ri, udah bikin spesial lah, udah saatnya. Kamu tunggu sampai kapan? Sampai orang lupa kalau kamu juga stand up comedian. Selama bertahun-tahun, tapi kayak belum ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di atas panggung. Iya. Sampai ketika Ilmu Hitam kemarin itu, saya nemu tujuannya saya ke atas panggung mau ngapain nih. Iya. Mau ngajakin teman-temannya saya yang timur semuanya untuk Bersenang-senang. Iya. Dan orang bisa paham bahwa orang timur cara bersenang-senangnya begini ya. Itu sebenarnya. Jadi memang tujuan orang ke atas panggung itu akan beda-beda. Walaupun premis udah banyak, kayak harusnya lu udah bisa spesial deh. Kan kehidupan lu kemarin-kemarin gini. Selama saya merasa bahwa Ya, nggak harus. belum itu ya bodo amat kan harusnya. Atau memang malas aja lu. Iya dong. Iya, nah itu ya kayak misalnya kayak waktu ngobrol sama Bang Radit soal cinta apa soal Itu banyak tau premisnya. Nah, Bang Radit yang kayak gitu. Gatel "Iya, langsung. Mat, itu bisa Twist. diginiin, bisa Iya. bisa ini banget gitu kan. 3 hari kamu ketemu cewek, ternyata kamu jatuh cinta 3 hari doang loh ini gitu. Nah, itu Bang Radit kasih Bantuin. kasih ininya. Nah, tapi saya belum merasa bahwa itu Tahu akan nggak? bisa- Lo bikin show, panggung itu apa? Panggung itu hadiah buat istri lo. Berarti nanti. Anjir, kalau begitu tuh Ya nanti, katakanlah nanti. Tapi kalau lo nggak ngerasa itu penting buat lo,
Kasih itu buat dia. Kita tuh ada janji sama Panji, tapi kayaknya Panji lupa, jadi diam-diam aja ya. Apa tuh? Waktu aku ajak ke sini, terus Panji bilang, oke, aku mau kemari-kemari. Yang penting kalian dua janji tahun depan, Show. kalian dua show. Saya sudah melaksanakan. Ya udah. Belum dong, itu udah habis ilmu hitam. Anjir. Aduh, bikin lagi dong. Itu udah habis ilmu hitam, terus oke, sepakat. Janji itu. 2025. Dia lupa, jadi apa? Lah kan ini kan tayang nanti. Nanti kan saya edit. enggak. Berarti 2025. 2025 memang janjinya. Tapi gini, Mat, menurut gua, lo jangan berhenti di bahwa iya benar, gua nggak ada panggilan dan tujuan, tapi lo harus cari juga menurut gue. Harus ya? Iya. Karena kita sebagai seniman ya itu sarana kita berekspresi kan gitu. Panggung itu. Apa yang menggerakkan? Radit kan dulu golongan itu yang untuk kayak ngapain sih? Nah, Tur ngapain sih itu? Apa titik baliknya gitu? Setelah menikah, di rumah ada anak sama istri. Satu-satunya cara buat kabur tiap hari Sabtu. Bagus banget. Bentar ya. Berarti hadiah itu ya? Semua butuh. Itu yang Anda namakan hadiah buat istri. Mat bikin hadiah buat istri. Anda aja kabur tiap hari Sabtu bukan hadiah. Nggak Saya bercanda, sih bercanda. senang dengan istri saya 24 jam sehari saya. Karena senang. ada di depan Anda. Karena lagi nonton ini. Bercanda, depan. bercanda. Iya. Kenikmatannya itu nggak ada yang nandingin. Dan gue suka serem sendiri gue. Setelah selesai show-nya itu kayak ini rasanya enak banget. Enak banget. Jadi gue nggak bisa berhenti gue. Gak butuh narkoba lah ya untuk merasakan kesenangan Iya, narkobanya ini adrenalinnya berarti. kita di situ tuh bener kayak Iya. Nggak Sebelum bisa. naik deg-degan, setelah naik bahagia banget gitu lepas kan. Nah, masalahnya kalau deg-degan gue nggak pernah deg-degan. Serius. Bener, itu si Rais juga berkali-kali kan. Rais kan sering jadi opener gue. Bang, lo kok nggak ini sih? Nggak deg-degan nggak apa? Nggak tahu kenapa ya? Karena lagi-lagi ini bukan show. Show gue ini bukan Taman show. bermain aja ya. Jadi makanya pas gue naik, gue nggak ada kewajiban buat tampil. Emang gue tuh mau cerita. mau Kayaknya ketemu itu deh. orang-orang. Iya, mau ketemu cerita aja. Gue kan nggak deg-degan mau ngobrol sama kalian kan? Iya. Iya kan? Ya kalau ngobrol sih enggak, kalau di sini kayak kita juga enggak. Tapi kalau mau naik, justru sebenarnya yang menghambat itu adalah membayangkan proses itu sebenarnya. Di belakang panggung, di apa tuh yang komedi stand up Indo kemarin, stand up fest. Face. Itu gue lebih deg-degan itu daripada gue stand up. Yang sama founder kita main improv. Iya, dia sampai Cara pertanyaannya lebar ya. banyak banget kan. Oh, iya. Memastikan. Tapi kita nanti begini kan? Nanti kita begini aja. Nanti kita begini. Karena deg-degan itu. Iya, karena gue tampil, Pak. Perform Show filmnya. gue nggak tampil. Gue datang ketemu kalian. Ih, lo harus denger nih, gue nggak sabar Kayak banget. meet and greet ya jatuhnya. Iya kan, bayar Iya kita sih. ketemu. Aku ada cerita ini nih. Gitu aja kan. Iya. Tapi ya kebetulan formatnya, ya karena emang gue belajarnya stand up, formatnya format stand up. Itu menarik banget sih. Mungkin mindset itu yang juga kita coba kelola Iya. ke dalam diri kita. Tapi gue belum tentu bener ya. Maksud gue ini kan pendapat gue pribadi. Pendapat ya. Iya. Bisa jadi di setiap orang akan memaknainya Beda-beda. berbeda-beda, bebas Tapi itu aja. kan maksudnya menambah input buat kita ketika Iya. bikin show. Oh mungkin cara Radit mendefinisikan show ini bisa kita pinjam gitu untuk skema kita. Tapi juga masuk akal kan? Masuk akal banget, masuk akal banget. Setelah ilmu hitam kemarin sih candu sih. Ih, Saya sudah bilang sama Nona sama teman-teman kayak oke, model showku nanti begitu ya. Yang fiestanya banyak, yang orang-orangnya banyak, yang rame, yang gemerlap. Saya tuh suka kayaknya panggung yang seperti yang kita bikin kemarin di Iya, Meta. justru Soulnya saya di situ. karena itu abis Seru, titik seru. kumpul tur Jogja, saya malas dulu tuh ketika kalian turun langsung cari tanggal, bangsat memang orang-orang gini. Bisa dia. Abdur udah, dia udah, ayolah. Aku udah bang, catatan hitam 2019 habis itu tur sama Jegel, Iya, timur iya. ke barat. Kalau Udah. Radit tadi kan apa yang intim sama orang ceritaan. Kalau saya tuh kayaknya suka pertunjukan tuh yang Iya, nggak masalah. show gitu yang ada lampu, Ada orang lampu nari. sorot, menyanyi gitu, terus satu lari temponya gitu. Itu Abdul aja. Saya tidak mau Itu lagi Abdul show. kayak gitu. Kita Abdul titik kumpul sumpah, dia tur di merusak kita Jogja punya nih. show nih. Terus aku pengen bikin, karena mereka mempercayakan semua aja ke saya, pengen kayak, kan kita setiap titik kumpul nyanyi. Nah ini nyanyi yang lebih ke konser, berempat kayak K-pop, Pengen perform ada banget, lampu, Radit. puff. Terus menyanyi suasana di Jogja, apa, sesuatu di Jogja. Ada sesuatu di... Ya, sesuatu di Jogja gitu. Jadi aku sampai jam 4 subuh bang, aku oke, Mikirin. ini begini, bayangin Lirik gini, ini, lampu Oke, gini, pras di pras. sini ya, ditempel sini. Ini aku Abdur, Ari Kriting saya- ujungnya. Oke, pas aku lampu sampai jam 4 subuh nih. Dengan bayangkan K-pop berempat nih. Penonton Di- akan gelap tiba-tiba disorot dan Jakarta. Keren. Wih, keren Keren. banget. Di Lalu. kepala saya udah wah, mulailah naik pelan-pelan dia gelap. Lampu sorot pras.
dan Jakarta. Keren. Wih, habis itu saya, terang lampu kota. Lampu satu, pas diambil, tak lagi sama. Lampu, pap. Harusnya langsung masuk. Sudah saatnya. Enggak, lampu. Des, 1 ketukan, 2 ketukan, lampu udah nyala. 3 ketukan, baru dia masuk. Sudah saatnya, itu udah part Bang Ari, baru dia masuk. Rusak semua aja tekanku. Saya tidak mau 2 kembali tempo sama- itu. Saya tidak mau 2 ketemu sama tempo. Abdul. Saya Apa haramkan. pembelaan dia? Pembelaan dia, karena kita latihan pakai gitar, dia dengarnya tuh bunyi bass. Jadi kalau bunyi bass itu saatnya dia masuk. Gitarnya tidak pakai, pakainya keyboard. Ini ada keyboard, harusnya gitar. Pembelaannya dia gitu. Maksudnya tempo keyboard. Tetap orang lain yang salah. Namanya orang lain yang keyboard salah. sama Orang lain yang gitar, mau main gimana pun temponya tetap Iya, sama. ketukannya udah ada. Iya, dia bilang tidak, patokan saya masuk ketika pras tekan bunyi bass. Boom. Iya. Memang tolol ya. Emang tolol. Hati-hati aja. bang, bagus. Sekarang abang kalau perform sendiri aja. Sendiri aja. Tidak usah melibatkan. Nggak usah ajak Tidak Abdur. usah. Kocak. Tidak usah rame-rame gitu. Tidak usah rame-rame, kocak. Oke, Bang, sukses ya. Ya, Cerita terima siapku. kasih, Sama. Thank you. Sialku, mudah-mudahan ada seri selanjutnya lagi. Jadi orang nonton ini juga menunggu. Oh iya. Ada dong seri selanjutnya. Ya. Siap. Iya, mudah-mudahan. tapi cerita sebelku, cerita cintaku masih bisa dibeli di digital download. ada di raditya.com. Oke, masih bisa beli di situ. Raditya.com. Oke. Oke, Abang, sehat-sehat ya, Bang. Thank you udah diundang. Terima Oke, kasih, siap, terima Bang. kasih. Mbak, saya titip ya, pulang bareng. Di mana dia sekarang sih? Masih di tadi nggak tahu ya. Udah di depan ya? Udah di depan. Sudah di mobilnya abang. Nggak tahu. Udah di mobil gua, udah di mobil gua. Iya. Oke teman-teman, Nomor jaket. terima kasih banyak sudah menonton obrolan kita sama Raditya Dika. Oke. Subscribe, komen, dan juga like and share supaya makin banyak yang nonton Mari Kemari. Bagus. YouTuber banget lu. Iya Makin dong. di sini makin Iya YouTuber dong. lu ya. Bentar lagi host nih kita. Iya, harus banget. Karena dia mau nambah kulkas kan kalau udah Iya. makin Iya, rame kita kan. mau Kita makin doakan kaya. nih, Iya. semakin ada pertambahan-pertambahan. Oke, kalau begitu terus saksikan Mari Kemari. Mari ke Mamat Ari. Wih, kembali. Tunggu apa? Apa tuh?